Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik mahasiswa Universitas Bengkulu, selamat datang di Universitas Bengkulu. Perkenalkan saya Dr. Ahmad Azmi Nasution. Saya adalah tenaga pengajar di FK Universitas Bengkulu. Baik, pada kali ini kita akan berbicara tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV-2 yang menyebabkan infeksi saluran nafas yang serius pada manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada tahun 2019. Oleh karena itu dikode sebagai 19. Nah, gejalanya tidak begitu khas. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak, anosmia. Anosmia ini khas sekali. Anosmia itu kehilangan kemampuan untuk menghidu. Menghidu itu adalah kemampuan untuk mencium bau. Nah, pada orang-orang yang COVID-19 ini, biasanya dia tidak gejala utamanya itu adalah tidak bisa menghidup, tidak bisa mencium. Ini bau apa? Nah, ada juga yang kasus yang tidak spesifik datang dengan diare. Mengapa demikian? Karena salah satu reseptor atau tempat untuk menempelnya virus itu ada di usus. Oleh karena itu bisa juga disebabkan oleh diare. Nah, penularannya itu bisa dari manusia ke manusia melalui droplet atau tetesan air liur yang bisa keluar pada waktu kita batuk, bersin, maupun pada waktu kita berbicara. Bisa dari kontak fisik melalui jebat tangan, benda mati yang tercemar oleh droplet, dan masuk ke dalam mukosa hidung, mulut, maupun mata. Nah, bila kita lihat kasusnya, ini saya ambil kasus dari 1 Juli 2020. Kita lihat bagaimana proses perkembangannya itu cukup pesat. Terutama pada pertengahan Agustus, kasusnya mulai melonjak sangat drastis. Mengapa demikian? Hal ini diakibatkan oleh adanya libur massal. Libur ada hat-trick libur. Mulai dari 17 Agustus, 1 Muharram, itu membuat orang itu lepas kontrol. Sehingga terjadi beberapa penumpukan massa, terutama diakibatkan adanya mobilitas orang untuk berlibur dan lain-lain. Hal itu mengakibatkan peningkatan kasus. Kita lihat, DKI Jakarta juga meningkat. Hal ini juga didorong oleh adanya klaster-klaster baru seperti klaster perkantoran maupun pabrik, di mana orang-orang yang sudah mulai ngantor itu penyebarannya sangat cepat. Bila kita lihat dari pola penyebaran itu bisa dari droplet. Ya, orang yang terinfeksi itu bisa menyebarkan dropletnya. Pada waktu dia berbicara, pada waktu dia batuk maupun bersin, droplet itu bervariasi ukurannya. Droplet yang berukuran atau tetesan liur yang berukuran kurang dari 5 mikrometer itu dapat terbang atau dapat terlontar lebih dari 1 meter. Sedangkan droplet yang berukuran besar, yang lebih besar dari 5 mikrometer, itu hanya bisa mampu berjalan
kurang dari 1 meter. Nah, droplet yang kurang dari 5 mikrometer ini dapat menginfeksi seseorang secara langsung. Droplet yang lebih besar dari 5 mikrometer ini akan dapat menginfeksi orang apabila jaraknya kurang dari 1 meter. Misalnya kita saling ngobrol kurang dari 1 meter. Atau pada waktu dia bersin atau batuk, dia menutup tangannya sehingga droplet itu jatuh di tangannya. Dan kita melakukan kontak langsung bersalaman. Atau bisa saja dia dropletnya itu jatuh ke barang-barang di sekitar kita. Seperti tempat tidur, pada handle untuk tangga, atau pegangan pada bus, handle pintu. Nah, itu bisa menginfeksi orang secara tidak langsung. Adapun droplet maupun tangan, melalui jabat tangan, itu bisa menginfeksi secara langsung. Kita ketahui bahwa dari hasil penelitian, berapa lama sih corona ini bisa hidup pada permukaan benda? Dari penelitian yang sudah dipublish oleh New England Journal Medicine itu bahwa di udara dia bisa bertahan 3 jam, di kardus dia bisa 24 jam, stainless itu 2-3 hari, polipropilen plastik itu 3 hari. Jadi, oleh karena itu, kita disarankan untuk jangan kontak langsung dengan orang, baik yang terinfeksi maupun yang terindikasi OTG. Nah, berdasarkan prinsip penularannya tadi, maka prinsip pencegahannya adalah apabila kita untuk menghindari percikan droplet yang kurang dari 5 mikrometer ini, maka kita lakukan jaga jarak. Jaga jarak ini bisa lebih dari 6 feet. Di literatur dikatakan bisa 2 meter. Ya. Nah, untuk yang droplet yang besar juga dengan jaga jarak. Kalau direct contact, jadi kita mencegah untuk adanya direct contact. Misalnya sekarang tidak melakukan salaman secara bersentuhan. Nah, secara yang indirect, di mana permukaan benda yang tercemar, maka dilakukan disinfektan. Ya, untuk orang yang terinfeksi maka dilakukan isolasi mandiri, menggunakan masker, personal hygiene dengan cuci tangan, dan melakukan cara batuk yang benar. Ya, bagaimana pola penyebaran COVID-19 di tempat umum? Nah, penelitian dari Lu itu pada restoran di Cina itu menunjukkan adanya pola penularan pada restoran. Tapi yang uniknya, ini hasilnya itu juga menginvestigasi berapa lama sih dia kontak. Ya, ini merupakan orang yang pertama kali terinfeksi. Selanjutnya diikuti oleh A2, A3, A4. Dan meja sebelahnya juga ada yang terinfeksi dari A1. Nah, bila dilihat dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ruangan tertutup dibantu dengan lamanya kontak itu juga akan mempengaruhi pola penularan COVID-19 di ruangan tertutup. Ya, jadi ini juga menjadi bahan acuan bahwa di ruangan tertutup, terus adanya bantuan ventilasi yang buruk, itu juga akan mempercepat proses penularan. Nah, kalau dilihat dari penelitian model dari Lee, itu jarak 4,5 meter itu juga bisa mampu menginfeksi.
Hal ini diakibatkan apa? Diakibatkan, lihat, pola pergerakan udara di mana droplet itu bisa dibantu, didorong oleh adanya air conditioner. Jadi kalau di tempat-tempat yang tertutup dan juga memiliki ventilasi yang jelek, dan situ banyak orang, maka harus perhatikan di mana arah blower dari AC tersebut. Karena kalau dia tidak bisa menghisap dan hanya bersirkulasi di dalamnya, maka satu orang di sini dapat menginfeksi ke beberapa orang di dalam ruangan tersebut. Nah, di Korea, di call center di Korea Selatan, itu satu lantai itu menderita terjadi outbreak, kejadian luar biasa. Hal ini ternyata setelah diinvestigasi bukan karena di ruangannya saja, tapi pola penularannya diakibatkan saat mereka kumpul di lobi. Mengapa? Mereka saling berbicara, berbincang di sana, jadi pola penularannya diakibatkan kalau anak muda sekarang adalah kongko-kongko. Jadi, mohon kepada adik-adik sekalian untuk mencegah penularan ini berkembang, maka janganlah dulu keluar rumah, kumpul-kumpul, kongko-kongko, untuk hal yang tidak penting. Kalau terpaksa, ya batasi. Kurang dari 1 jam untuk berkumpul. Ya. Jadi, secara teori, bahwa penggunaan masker saja itu sebenarnya tidak cukup. Harus ada kombinasi antara penggunaan masker, terus penggunaan jaga jarak, dan personal hygiene untuk mencegah proses penularan lebih lanjut. Nah, bagaimana cara memproteksi diri dari COVID? Yang pertama, kita harus memanipulasi dari ruangan. Oleh karena itu, Universitas Bengkulu saat ini belum bisa untuk memodifikasi ruang kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Di sini ventilasinya harus bagus, harus disinari matahari, dan nanti kalian harus jaga jarak. Nah, itu masih belum bisa. Oleh karena itu, kita masih belum bisa melakukan proses pembelajaran offline atau luring atau tatap muka. Yang kedua, penggunaan masker. Protokol kesehatan kita mewajibkan kita harus menggunakan masker, baik itu secara pribadi maupun secara komunitas. Dan ini wajib digunakan pada waktu kita dimanapun, di rumah, di sekolah, di kantor, maupun di komunitas. Ya, kita lihat sekarang mulai banyak komunitas-komunitas seperti, maaf omong, komunitas sepeda, jalan kemana-mana tanpa menggunakan masker. Nah, masker yang mana? Masker itu bisa masker medis maupun masker kain. Kalau kita lihat dari penelitian ini mengatakan bahwa masker kain juga sangat efektif. Adanya filtrasi yang diakibatkan adanya kombinasi, misalnya maskernya 2 lapis, dengan lapisan pertama dari katun, yang lapisan kedua dari sifon atau silk atau kain flanel, itu memberikan proteksi yang lebih besar karena dia ada mechanical filtration dan ada electrostatic filtration. Ya. Nah, CDC juga menyarankan bahwa pada daerah publik kita diwajibkan untuk menggunakan masker, selalu menggunakan masker. Saya minta dan saya harap kepada adik-adik sebagai calon mahasiswa baru bisa menjadi agen untuk perubahan perilaku, karena kita diwajibkan untuk melakukan adaptasi kebiasaan. Selalu menggunakan masker kemanapun kita, termasuk terutama ke daerah area publik. Dan masker ini tidak diperbolehkan, tidak disarankan untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun. Nah, pertanyaannya sering, oh saya gerah, nggak bisa menggunakan masker, apalagi masker kain.
masker kain itu efektif. Tapi satu yang kurang nyaman, yaitu karena dia terlalu padat, sehingga mengakibatkan banyak kelembapan yang tinggi. Nah, itu yang dia membedakan dengan masker medis. Masker medis itu humidifikasinya atau kelembapannya sudah teruji, sehingga orang lebih nyaman dibandingkan dengan menggunakan masker kain. Tapi masker kain masih efektif untuk pencegahan atau proteksi virus corona ini. Nah, penggunaan masker itu efektif 79% pada kontak yang keluarganya juga di situ mengalami penyakit COVID-19. Dia 70% memproteksi orang yang ada sekitarnya. Itu kalau kita dalam satu family, satu keluarga, kita ada yang positif. Kita gunakan face mask atau masker wajah, maka kita bisa terproteksi 79%. Nah, penggunaan klorin, etanol untuk membersihkan alat-alat seperti meja itu memberikan efek proteksi 77% efektif untuk memberikan proteksi bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, penggunaan masker pada orang yang sakit itu tidak efektif untuk proteksi dia. Tapi itu sangat efektif untuk memproteksi orang lain. Karena apa? Karena droplet dari orang tersebut tidak akan keluar. Nah, resiko transmisi melalui peralatan itu 18 kali lebih besar apabila dia kontak langsung dengan orang yang positif terkonfirmasi setiap hari. Jadi kalau misalnya dia orang terkonfirmasi positif setiap hari menggunakan fasilitas misalnya meja tersebut, maka 18 kali lebih besar untuk bisa menularkan kepada orang lain yang dekat dan menggunakan meja tersebut. Nah, bila kita lihat di sini berdasarkan penelitian bahwa physical distancing itu akan terbalik dengan resiko. Semakin besar jarak atau semakin besar physical distancing kita, maka semakin kecil resiko untuk tertular. Setiap meter, resiko relatif kita itu 2 kali lebih besar. Ya. Oleh karena itu, untuk protokol saat ini kita harus merubah kebiasaan. Bagaimana? Merubah kebiasaan itu sulit, tapi kita lakukan dulu dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, jaga jarak aman kita. Jaga jarak antar orang dan punya mindset bahwa saya mungkin bisa saja OTG dan orang lain bisa saja OTG. Oleh karena itu, jangan sampai saya menularkan orang lain atau orang lain menularkan saya. Jadi mindset itu dulu yang harus ditanamkan. Yang kedua, jaga kebersihan. Jangan mudah untuk ngutek-ngutek mata dengan tangan, ngutek-ngutek hidung dengan tangan. Jadi pastikan setiap keluar kalian lakukan cuci tangan. Bila batuk dengan benar atau bersin dengan menakupnya, nangkup bersin, maka setelah itu lakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Terus hindari kerumunan-kerumunan. Jadi kalau misalnya untuk bersepeda, ya bersepeda aja. Nggak usah pakai acara komunitas kumpul-kumpul kongko-kongko. Atau nanti ada tugas dari senior. Untuk PKK kali ini ngumpulkan telur untuk kelompok 1 misalnya secara daring. Nggak bisa kan? Ya. Jadi hindari dulu. Hindari kerumunan, hindari mall, bioskop yang katanya bisa meningkatkan imunitas. Imunitas kalian bisa meningkat dengan cara kalian bahagia, bukan hanya dengan ke bioskop.
Kalian bisa ke pantai atau menjalankan hobi, itu bisa meningkatkan imunitas kalian. Terus menjaga keterbukaan, selalu berada di kalau misalnya terpaksa untuk diskusi dengan teman, bertemu dengan teman, usahakan di tempat terbuka, jangan di tempat yang tertutup. Terus jaga waktu. Maksudnya apa? Sesingkat-singkat mungkin. Kalau misalnya kita mau bertemu dengan orang, punya hajat dengan seseorang, maksimal tadi berdasarkan penelitian yang ada di restoran, maksimal itu 1 jam. Nggak usah lebih dari 1 jam. Terus selalu gunakan masker kemanapun di daerah publik. Nah, kita punya beberapa flyer untuk protokol kesehatan, terutama di lingkungan FKIK. Pertama kita harus melakukan perilaku hidup bersih, ya, tidak berjabat tangan, mencuci tangan, selalu membersihkan area tempat kerja, menggunakan ventilasi terbuka, dan perilaku bersin efektif dan batuk dengan benar. Terus membatasi pertemuan dengan kontak fisik dan perjalanan ke luar daerah. Nah, akhir-akhir ini banyak terjadi peningkatan kasus juga akibat imported case. Banyak yang keluar dari daerah masuk lagi atau banyak dari luar daerah masuk. Ya, seperti saya katakan tadi banyak mobilitas orang. Ya, jaga kesehatan mental, emosional Anda, jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax. Ya, lihat untuk sekedar konsumsi berita bagaimana perkembangan COVID, bagaimana perkembangan dunia itu boleh saja. Tapi kalau sudah menimbulkan kecemasan harus hati-hati. Dapat menimbulkan depresi pada saat pandemi ini. Dan selalu tetap di rumah. Gunakan masker Anda, saling lindungi, maskerku untuk melindungiku dan melindungimu juga. Jadi, selalu menggunakan masker, jaga kesehatan, selalu di tempat terbuka, hindari kerumunan. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.